Kemarin kita baru nonton Army of the Dead di Netflix. Terus sekarang ada lagi film zombie, tapi ini datang dari Indonesia nih. Ini yang cukup mengejutkan. Yes. Judulnya adalah Hitam. Bener banget, ini tayang di streamingan Klik Film ya. Kalian bisa nonton di sana. Dan ini bukan film sih sebenarnya, tapi miniseri ya. Iya, 4 episode. Betul banget. Ya, tapi kalau 4 episode di total tuh kayak durasinya Army of the Dead juga. 2,5 jaman ya. Yang bikin menarik adalah sebenarnya dari sutradaranya. Ada Siddhartha Tata ya. Yes. Dia dulu sempat bikin film-film pendek yang menarik tuh ya. Dan produsernya lah jelas si Faiz Fansyah gitu ya. Tentang si Sarah Fajira ini ya. Tika. Wah, itu dia. Anaknya Doni Damara. Padibio ya. A.K.A. Padibio, A.K.A. Palurah. Si Tika ini ceritanya baru pulang dari Inggris ya, kuliah. Dan ternyata dia sakit gitu ya. Semenjak pulangnya Tika, banyak orang-orang hilang di desanya Padibio ya. Yes. Maka diusutlah siapa pelaku dari menghilangnya orang-orang ini gitu ya. Tanpa disadari ternyata ada suatu makhluk gitu ya yang meneror desa itu. Menarik aja, zombie di Indonesia gitu kan. Aku ya itu kayak secara kita kan penonton zombie banget. Yoi, The Walking Dead season terakhir bulan Agustus. Pengen tahu zombinya tuh secara looknya kayak gimana. Terus tipe zombie kan ada macam-macam ya. Ada yang kayak zombie pincang. Ada zombie yang ngebut gitu-gitu. Jadi pengen tahu aja kayak gimana treatmentnya gitu. Jadi ya itu sih yang pertama buat aku pengen nonton. Zombie yang ada di desa gitu ya. Jadi skupnya itu dimulai dari yang kecil dulu gitu. Iya, bener. Jadi itu bener-bener suatu treatment yang pas kata aku gitu. Kita jangan muluk-muluk lah mikirin langsung skup yang gede gitu ya. Maksudnya bikin film zombie kalau emang lu nggak capable gitu untuk menghandle menghandle segede itu gitu. Kalau ini tuh Siddhartha Tata pinter sih maksudnya. Dia nulis ceritanya tuh ya skupnya kecil gitu. Desa yang emang kayak desa kecil gitu, orangnya itu aja gitu ya. Di hutan. Di hutan. Masalahnya tuh ya kayak gitu-gitu aja gitu ya di desa. Rumah-rumahnya gitu, itu kayak bukan baru dibikin untuk film gitu. Gitu kan. Rumahnya beneran gitu kayak misalnya kayak rumah di kampung tuh depannya bagus padahal dalamnya kayak bata-bata doang gitu misalnya, atau orang naruh panci di dalam kamar gitu. Di rak kamar kayak di kampung banget gitu kan. Iyalah, lumayan believable lah ya. Believable. Walaupun menurut aku ya nggak begitu banyak dieksplor juga ya desanya, karena kita emang bermainnya di rumahnya Tika, terus di rumahnya Retno gitu pasar. ya. Terus di pasar gitu, walaupun itu shot-shotnya juga sempit gitu ya. Terus aku juga ya suka karakternya sih sebenarnya gitu. Di sini Doni Damara mah nggak usah ditanya lah ya. Ditanya lah dia. Gila, itu perkembangan karakternya bagus tuh. Dari 4 episode tuh kelihatan banget gitu ya. Sarah Fajira oke lah ya. Sebagai seorang mahasiswa Inggris yang menjadi zombie. Itu lebih bagus lah dari siapa? Brisia Jody gitu misalkan. Jauh lah kalau dibanding itu. Dan dia jadi zombie loh gitu ya di sini ya. Itu benar-benar menantang ya, walaupun dia belum all out gitu ya. Temen-temennya dia gitu ya, si Retno. Ya kan, Nusa Pertiwi itu dia pertama aku tahu dia dulu main di film Tengkorak judulnya gitu ya. Itu juga oke sih ngeliatin dia benar-benar kayak apa, keras gitu ya, cewek yang benar-benar pengen tahu banget gitu. Dan ada si Gilang ini. Ya, Pak Polisi. Iya benar, Aksara Dena kalau nggak salah namanya. Itu juga oke sih. Sekelilingnya Pak Dibio ya, Pak Bambang. Itu the best banget. Bajingannya dapat banget. Iya. Klasik banget ya sebagai orang-orang apa namanya yang punya kekuasaan tapi gitu ya, ramah-ramah tapi bangsat. Iya, orang-orang kotor yang mau kelihatan baik gitu loh. Terus beberapa adegan gore-nya menarik gitu kan. Gak banyak sih ya. Gak banyak, cuman dapat gitu. Kayak misalnya pas motong kayak gergaji, bagus tuh. Kepala di freezer kayak gitu. Bahkan kambingnya aja kayak bagus gitu kan. Soal horornya itu ya kataku ini aja sih seimbang sih sama dramanya gitu ya. Keluarga, korupsi di tingkat terkecil gitu ya. Pasar, investor, kades gitu ya. Itu juga menarik gitu ya. Dan itu tuh hal-hal yang emang biasa kita lihat gitu ya. Biasa kita temuin. Jadi si Siddhartha Tata ini benar-benar ngambil hal-hal sehari-hari gitu. Cuman diraciknya sama film zombie gitu ya. Jadi ya relate aja gitu untuk sebuah film zombie lokal. Iya. Ada karakter Gilang kan sebagai polisi, cuman aku kurang gimana ya, sebenarnya sih dia secara acting mah bagus ya, tapi dia sebagai Gilang tuh kayak jadi polisi setengah-setengah, jadi anak angkat setengah-setengah, jadi kayak nggak dapet gitu loh. Kalau soal dia involve sih kata aku udah cukup involve, cuman karena ini mini seri kali ya, jadi kurang
panjang aja waktu dia untuk explore kali ya, karena kita emang udah dikenalinya lebih ke si Dibio sama Tika kali ya. Jadi maksudnya Gilang kan emang masuk di tengah-tengah tuh. Cuman ya emang kurang banyak interaksinya. Tapi kalau di akhirnya dia terlibat, maksudnya di yang episode terakhirnya gitu untuk ngebantuin Dibio closure-nya itu lebih oke sih. Sayangnya pas di klimaksnya Gilang ngilang aja. Pingsan kan dikeprak. Iya, maksudnya dia tuh sampai bagian dia mau nembak Retno itu masih oke di situ. Setelah itu kayak ya udah kita nungguin nih si Gilang apaan mana gitu kan. Si Retno juga aku sempet di akhir tuh agak kurang. Bapaknya meninggal dan si Pak Dibio ngumpetin kan. Dia marah banget sampai bawa celurit yang diginiin sama warga, jangan neng jangan gitu kan. Beberapa saat kemudian ada adegan dia sama Pak Dibio berdua doang tapi nggak dipegangin, tapi dia duduk doang gitu. Jadi ini marah tapi kok kayak udah enggak gitu, sampai pas terakhir dia memaafkan kan gitu. Cuman kayak agak gimana gitu, udah capek kali. Look zombinya itu kan udah oke tuh wajahnya. Cuman somehow aku kayak tangannya itu enggak ada zombinya gitu. Sedangkan pas di ending tuh kakinya kan sempat kelihatan tuh dia lari tuh yang mau nomplok. Itu tuh kayak ada efek urat-urat gitu. Tapi kakinya ada, wajahnya ada, tapi tangannya tuh enggak. Jadi mungkin kelewat kali. Iya kali ya. Di sini kan si Tika itu jadi anak yang nyebelin ya. Padahal bapaknya tuh baik banget. Tapi aku masih nggak dapet kenapa Tika sebenci itu sama bapaknya. Walaupun di flashback dikasih tahu kalau kayak bapaknya tuh pas lagi foto bareng gitu, ibunya batuk-batuk, terus bapaknya jangan batuk dulu, kita mau foto, cuma gitu doang. Latar belakang bapaknya ingin menyelamatkan Tika justru jelas di film jelas ini. Lah anaknya, anak satu-satunya. Anak satu-satunya dan dia merasa bersalah gitu kan. Tapi latar belakang Tika kenapa benci bapaknya ya mungkin kurang tereksplor aja kali ya. Bapaknya mulai memberi makan anaknya, terus sampai punya freezer sendiri. Terus kayak bapaknya tuh udah nyiapin jadwal gitu ya? Iya, dan di titik dimana anaknya lapar mulu. Jadi udah ada jam-jamnya kan di plastik tuh, misalnya jam 2, jam 4 gitu. Ini tuh kayak udah dikasih, masih lapar, dikasih sampai habis. Itu tuh kayak, wah gila. Kalau aku mungkin ya klimaksnya lah ya. Pas akhirnya si bapaknya ngelepasin si Tika ya buat nyerang warga, itu oke banget sih. Adegan itu asli dengan slow-mo asik. Maksudnya itu tuh aku expect-nya juga bakal gitu sih. Harus. Iya harus, soalnya bangsat emang gitu ya. Yang kena iya. Tapi aslinya emang pengen kayak gitu sih, dan itu benar-benar klimaks yang memuaskan sih sebenarnya. Asli. Tapi sayangnya gitu ya, itu kejadiannya pagi-pagi gitu ya. Nah itu tuh. Aduh asli. Aku tuh pengennya itu kejadiannya tuh malam gitu, lebih dramatis, lebih mengerikan gitu ya. Apalagi dengan obor-obor itu loh. Maksudnya kan warganya tuh yang pengen ngepung rumah Pak Dibio udah bawa obor, pengen ngebakar. Oh itu kayaknya kalau malam, karena ini nggak tahu nih pertimbangan kreatif apa gitu. Kenapa mereka jadi ngambil scene itu pas ada matahari gitu ya. Detail-detail kecil yang menarik adalah seperti opening di 3 episode deh. Setelah episode 1 gitu ya, selalu ada opening depannya gitu ya. Adegan yang kayak ngejelasin kejadian sebelumnya gitu ya, kenapa seperti itu, cuman pendek doang gitu ya. Itu oke sih, ngingetin ke The Walking Dead. Iya. Ini juga apa namanya, opening kreditnya ya. Iya, openingnya juga mirip Walking Dead kan, kayak cuplikan-cuplikan terus gelap gitu, maksudnya hitam putih. Iya, terus bener. suara-suara yang ganggu gitu. Bener. Pak Dibio ngingetin sama Governor juga ya. Governor The Walking Dead yang memelihara anaknya sendiri. Wah, fix nonton The Walking Dead ya. Iya dong. Gila. Ya oke lah ya. Maksudnya overall film zombie hitam ini cukup menarik lah ya. Ya nggak film sih, miniseri, tapi durasi 4 episode mah oke lah gitu maksudnya. Dan langsung tayang semua, jadi langsung tayang semua, jadi nggak penasaran gitu ya. Baiklah, kalau kita mau kasih skor berapa nih untuk hitam? 7,8 teh London per 10. Mantap sekali. Kalau aku 8 aja lah ya, tanggung. Ya sebagai miniseri zombie Indonesia, ya ini mah udah oke banget sih gitu sih. Ya. Silakan. Tapi aku sayang Gilang sama Retno di akhir. Bisa jadi 8 kalau memang endingnya tuh mereka lebih. Kalau semua karakter kuncinya terlibat, kayaknya lebih dapet lagi gitu ya. Dan buat yang udah nonton, komen juga menurut kalian gimana Hitam? Apakah kalian suka film zombie ini? Dan menurut kalian dibanding sama film zombie Indonesia lainnya, okean mana?
Kalau kalian nonton juga zombie Indonesia lainnya ya. Banyak tahu, cobain aja cari. Contohnya Kampung Zombie. Aku belum. Oke lah kalau kayak gitu. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Sinekrip. Dan juga beli kaosnya Sinekrip. Yes. Lagi diskon katanya. Oh ya? Nanti iya silakan lah. Lihat-lihat aja websitenya lah ya. Okay. Linknya ada di deskripsi. Dan juga nonton konten originalnya Sinekrip jangan lupa. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.